Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko Kaisar. NIM 2018-31061. Jurusan Teknik Informatika S1. Mata kuliahnya Teknik Kompilasi kelas D. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yakni buatlah intermediate code untuk ekspresi berikut menggunakan notasi postfix. Nah, ini adalah soalnya. Soal ini masih dalam berbentuk infix. Nah, soal ini akan kita ubah ke dalam bentuk postfix dalam formatnya itu yakni operan, operan, dan operator. Ini adalah format postfix. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini untuk yang bagian B titik 2 sama dengan ini sudah masuk ke dalam kategori postfix karena kalau kita baca ini adalah operan, operan, operator, operator. Oke, yang berarti yang kita ubah ke postfix adalah tinggal bagian ini. Oke, langsung saja kita masukin M plus W pangkat 2. Ini kalau kita bikin ke dalam, kalau kita terjemahkan satu-satu, yang ini sama yang ini, M plus W pangkat 2 itu kalau kita postfix kan itu menjadi MW pangkat 2 plus operan, operator, operator. Oke. Kemudian untuk yang bagian ini, yang minus H, ingat ini ada detail kecil. Ini tuh walaupun tidak tertulis tapi itu dibaca dikali. Minus H dikali R kali V pangkat 3. Maka kalau kita akan ubah menjadi operan, operan, operator, berarti HRV pangkat 3 min. Oke, kalau kita ubah ke dalam postfixnya itu akan menjadi HRV kali HRV kali 3 pangkat 3 kurang atau minus. Kenapa kalian sini 2? Karena ini tuh dibaca itu dikali. Jadinya walaupun kita harus tetap teliti kalau ini tuh tetap dikali, itu termasuk dalam bagian operator. Maka sesudah kita bikin ininya, masing-masing ininya, baru kedua ini kita gabungin ke dalam bentuk postfix menjadi MWHRV kali pangkat 2 pangkat 3 plus minus. Oke, ini kenapa pangkat tidak dipangkatin? Karena ini masih dalam notasi postfix, artinya tidak memerlukan sebuah hasil, namanya sebagai interpolasi postfix. Oke, langsung saja kita masukin ke dalam notasinya. Notasinya itu seperti ini. Oke, dimulai dari yang ini. Notasinya postfixnya adalah B. Yang notasi postfix itu dia tuh per apa namanya? Per operan, maksudnya per satu huruf lah namanya ya. Ini B, ini nomor 1 itu kita bikin ininya nomornya, baru isikan B titik 2 sama dengan, baru ikuti dengan yang ini MWH RV kali pangkat 2 pangkat 3 plus minus. Ini kenapa tidak ada BZ BR? Itu dikarenakan di dalam soal ini tidak ada seperti format if else atau do while do begitu, atau do while. Jadi kalau udah dia seperti ini, kita langsung saja ke dalam bentuk notasi postfix seperti ini. Oke, itu untuk jawaban nomor 3. Bismillah. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu soalnya adalah buatlah intermediate code untuk sintaks kode menggunakan quadruples notation. Oke, ini contoh, ini adalah soalnya, codingannya. Yang pertama itu ini dimulai dari expression. Kita definisikan dulu yang bagian-bagian mana untuk menjadi quadruples notation. Pertama kita tentukan dulu ini expressionnya. Ini tuh bagian expressionnya. Kemudian masuk ke dalam kondisinya. Kemudian masuk ke dalam
sudah expression, kemudian di dalam if ini, baru kemudian muncullah ada sebuah statement. Untuk bagian if 6 ini cakupan yang ke dalam si ini itu termasuk statement 1 dalam diri if 6 lebih kecil dari 10. Nah, untuk yang statement 2, untuk statement 2-nya si ini adalah ini, yang else ini adalah jumlah sama dengan jumlah plus A plus B. Oke. Kemudian kalau kemudian kita masuk lagi ke if 6 sama dengan 1. Di dalam if else ini statement satunya itu adalah yang ini, yang jumlah, yang ini statement 1. Kemudian yang else ini kemudian statement 2 dari 6 sama dengan 1. Oke, kemudian yang harus pertama-tama itu yang perlu diingat adalah harus dimulai urutannya, yaitu tanda kurung dulu, kemudian kali bagi, dan tambah kurang. Oke, langsung ke jawabannya. Dalam quadruples notation itu ada memiliki formatnya, yang ini operator, operan, dan hasil. Yang tadi expression ini tadi kalau kita ke dalam bentuk quadruples itu menjadi ini operator, operan. Kemudian ini kosong. Kenapa kosong? Karena 6 itu gak ada, 6 itu cuman satu nggak ada lagi yang lainnya gitu. Ini kosong saja. Kemudian hasilnya itu adalah number sini. Ini hasilnya number. Kemudian begitu juga dengan integer A sama dengan 500. Ini juga seperti ini sama. Dan juga ini hasilnya A. Kemudian yang integer yang B sama dengan 100 itu juga sama. Ini operator, operannya itu pasangan yang ada, jadinya hasilnya itu lebih. Begitu juga yang ini, yang lebih kecil 10 itu yang di dalam if gede itu juga operator, operan. Nah, ini kan operan sama dengan hasilnya gitu. Yang ini juga number sama dengan 1, yang di dalam if-nya itu menjadi sama dengan number 1 hasil T2 hasil yang kedua. Kemudian masuk ke dalam quadruples notation-nya tuh kita tulis yang baris kita tulis yang pertama itu yang ini 1 2 3. Yang ini kan kita tulis dulu yang expressionnya baru yang keempat itu kosong karena ini kosong, nomor panjang kosong. Kemudian langsung ke masuk ke dalam if yang gede itu, yaitu yang tadi if. Nah, yang ini dari baris 5 ini, yang kelima ini menyatakan bahwa yang 40 yang 5 ini. Kemudian yang kelima adalah yang number ini. Nah, setelah kita masuk sini, kita berada di dalam cakupan number ini. Kita berada dalam cakupan ini. Kita sudah masuk ke dalam sini karena kita dalam cakupan ini. BZ. Langsung jadi BZ T1. BZ kondisinya itu T1. Kemudian ada label 1. Label 1 di dalam 19 itu yang ada di sini jumlah. Label 1 itu adalah statementnya 2 dari si if number 10 ini. Nah, ini dia. Ini statement 2 dari yang ininya, if 6 lebih kecil 10. Langsung ke ini kosong. Kemudian yang 7 itu masuk ke dalam if-nya. If dalam if. Itu yang ini dari sini. Kemudian sudah ditulis T2. Kemudian masuk ke dalam BZ T2
label satunya itu 14. Label 1 14 itu terletak di sini. Dimulai dari sini. Itu berada dalam, kan sudah masuk ke dalam if 61 kan, maka ini statement 1 dan ini statement 2 nya. Oke, statement 1 itu dimulai dari ini, berarti kemudian masuk ke 8 adalah BZT2, kemudian label satunya itu di 14, kemudian kosong. Yang label 114 itu dimulai dari baris ke-14. Ini tuh sesuai dengan label 1 itu adalah statement 2. Maka statement 2 dari if 6 sama 1 ini adalah ini statement 2-nya. Ini statement 1 dan statement 2. Berarti ini adalah label satunya. Oke. Kemudian kemudian ini tuh kita masuk ke dalam statement satunya number ini, number sama dengan 1. Oke. Nah, itu tuh min b sesuai dengan formatnya itu adalah ini tuh kita tuh ngerjakan di dalam kurung dulu. Kemudian kali, kemudian tambah, baru dijumlahkan. Sesuai dengan ininya, yang statement satunya ini adalah di dalam kurung dulu kita lakukan kode plusnya, baru di dalam perkaliannya, baru dijumlahinnya, kemudian adalah jumlahnya. Oke, ini kemudian dalam kurung itu menjadi minus B A T3. Operan ini hasilnya. T3 itu hasil. Langsung dari kali A2 T4 plus T4 T3 sama dengan T5. Nah, setelah dapat ini tuh kan digabung ya. Jadi itu udah ditambah. Kemudian kita masuk ke dalam jumlahnya. Plus A T5 yang hasil dari ininya menjadi T5, kemudian ini hasilnya itu jumlah. Kemudian di dalamnya kan ini kan kita bikinin lagi totalnya kan, akan jadikan jumlah, hasilnya itu namanya jumlah. Kemudian masuk ke dalam BR, kondisinya kosong. BZ itu kan jika salah ya. Jika salah maka ke statement 2. Oke, ini itu jika benar maka ke statement 1. Label 1 itu statement 1. Maka BR-nya itu berada di 18. Oke. Dimulai dari 18 karena dimulai dari 18. Kemudian sudah masuk sini, kita berada di label kita itu sesudah ini, kemudian kita masuk ke statement 2. Oke, sudah masuk ini, kita masuk ke dalam statement 2. Statement 2 itu dimulai dari ini statement 2-nya. Statement 2-nya kita mulai dari kurung dulu kita iniin, baru dikali, baru jumlahnya. Oke. Yang 14 itu dalam kurung itu ini. Dalam kurung lagi yang tadi itu. Yang kurung pertama itu minus, jadi menjadikan minus B A hasil T6 minus 4 T6 ini tadi. Kemudian hasilnya menjadi T7. Kemudian yang kali ini kali baru A T7 yang hasil di sini menjadi hasilnya T8. Baru kita masuk ke dijumlahkannya, plus A baru yang T8 taruh sini, kemudian hasilnya menjadi jumlah. Oke. Baru masuk ke baris 18 itu adalah BR, jadi titik label 2. Jadi label 2 itu adalah label 2 itu di luar if dan else. Berarti di label 2 itu adalah di luar dari if dan else. Oke, kan 21 kan sudah selesai. 21 kan sudah di luar if dan else. Berarti dia itu ada di ini berarti sudah return dia gitu. Oke. Nah, itu 21.
Nah, yang kemudian yang ini yang label 2 ini, yang label 2 yang 18 ini karena di luar statement if sama dengan 1 ini. Di luar dari itu maka ini kan di luar ya, dimulai dari 18. 18 itu status itu kok 18 itu sudah berakhir, sudah di luar if dan else, makanya itu dipasang 18. Oke, kemudian yang lanjut bagian ini tuh terletak di bagian statement 2-nya si 6 lebih kecil 10 yang ini. Oke, jadi langsung kita bikin plus langsung kita bikin kuadrat plusnya plus jumlah A T4. Kemudian kita gabungin, jumlahkan jadi plus T9 nih hasilnya, T9B menjadikan hasil itu T10. Kemudian bahas kedok 1 itu sudah berakhir, artinya sudah selesai kode plusnya. Oke, itu yang sekian untuk jawaban nomor 2. Untuk nomor 1, soalnya adalah jelaskan dengan menggunakan contoh penggalan kode program tentang tabel simbol dan chaining hash table. Oke, yang ini adalah contoh program saya menggunakan C++, yakni integer main float. Saya mendefinisikannya itu float A sama dengan 5, float B sama dengan 10, cara C itu sebagai output. Maka jika yang A itu sama dengan 5, floatnya itu C, ini contohnya adalah C 6 dikali dalam kurung 8 tambah 16. Maka saya akan si outnya itu adalah output hasil dari operasi ini adalah ini adalah hasil outputnya, yakni 114 benar dan berhasil. Kemudian kita masuk ke dalam tabel simbolnya. Untuk langkah pertama tuh tabel simbolnya itu berupa simbolnya itu main, tokennya ID, data itu belum ada, ininya belum ada. Kemudian langkah kedua itu adalah simbol itu main dan juga A, tokennya itu ID, data itu tidak ada, float, ini itu tidak ada, yang yes. Ini kenapa yes? Karena sudah kita isi nilainya tadi yang A itu sama dengan 5. Oke, langsung ke langkah 3 itu B, simbolnya itu B, tokennya itu ID, data itu float, ini itu yes, sudah ada nilainya. Kemudian langkah keempat itu adalah C, tokennya itu ID, data itu adalah char, kemudian ini itu yes. Kemudian ke langkah kelima adalah simbolnya itu adalah C lagi, tokennya itu adalah ID, data itu float, dan ini itu adalah yes. Yes sama dengan 2. Oke, ini kenapa jadi float? Karena dia itu dari char itu berubah menjadi float. Makanya itu ini tuh 2 itu disebut global. Kemudian chaining hash table. Kemudian masuk ke dalam table chaining hash-nya adalah langkah pertama itu main-nya itu float. Ya, float. Kemudian langkah 2 itu main juga float, kemudian ada ditambah dengan A itu float. Yang kedua. Kemudian langkah 3 itu B float 2. Kemudian langkah keempat adalah C float 2. Kemudian langkah kelima yaitu adalah C float 2 char berubah menjadi char, kemudian yang kedua. Oke, itu jawabannya nomor 1. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Selebihnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.